Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aziz Haidar dengan NIM 1010924017. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya ke-11, yaitu tentang penerapan graf. Beberapa aplikasi graf. Yang pertama ada lintasan terpendek, shortless path, yaitu graf berbobot lintasan pendek, terpendek, yaitu lintasan yang memiliki total bobot minimum. Contoh aplikasi, menentukan jarak terpendek atau waktu tempuh tersingkat termurah atau ongkos termurah antara dua buah kota. Menentukan waktu tersingkat pengiriman pesan antara dua buah terminal pada jaringan komputer. Terdapat beberapa jenis persoalan lintasan terpendek, antara lain lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu, antara sebuah pasangan simpul, eh, lintasan terpendek dari simpul tertentu ke simpul yang lain. Lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Diberikan graf berbobot G sama dengan VE dan sebuah simpul A. Tentukan lintasan terpendek dari A ke setiap simpul lainnya di G. Asumsi yang kita buat adalah bahwa semua sisi berbobot positif. Oke, contoh misalnya di sini ada graf. Simpul asal itu satu. Simpul tujuannya tiga. Sorry, tiga. Mana? Oh ini tiga. Maka lintasan terpendeknya yaitu langsung satu ke tiga. Bobotnya berapa? 10. Maka jaraknya 10. Simpul misalnya simpul asal satu. Simpul tujuannya 4. Maka jarak terpendeknya adalah satu 3 4. Satu 3 4. Yaitu eh, bobotnya 10 dan 15. 10 tambah 15 25. Karena jika langsung satu di sini ada lintasan juga ya. Di sini kan bobotnya 40, itu lumayan besar. Lebih besar daripada 25. Maka kita ambil jarak terpendek yaitu 25. Itu pun berlaku eh, seterusnya. Ya, ini ada algoritma Dijkstra, matriks ketetanggaan, MIJ, bobot sisi. Ini lebih mudah dipahami jika digambarkan dengan matriks ya. Oke, kita lanjut ke persoalan perjalanan pedagang, Traveling Sales Person Problem, TSP. Diberikan sejumlah kota dan jarak antar kota. Tentukan sirkuit terpendek yang harus dilalui oleh seorang pedagang bila pedagang itu berangkat dari sebuah kota asal dan menyinggahi setiap kota tepat satu kali dan kembali lagi ke kota asal keberangkatan, yaitu menentukan sirkuit Hamilton yang memiliki bobot minimum. Ini pengaplikasian TSP. Graf di atas memiliki 4 min 1 faktorial per 2 sama dengan 3 sirkuit Hamilton, yaitu I1 ABCDA, ABCDA, atau ADCBA, ADCBA, oh, sorry, mana lagi? Ini. Graf di atas memiliki I1, ABCDA atau ADCBA, panjang yaitu 10 plus 12 plus 8 plus 15 sama dengan 45. I2, ACDBA, ACDBA, di mana lintasan dalamnya yaitu panjangnya berbobot 12, 5, 9, dan 15.
12, 9, 5, dan 15 berbobot 41. I 3 ACBDA atau ADBCA itu memiliki bobot 10, 5, 9, dan 8. Itu hasilnya 32. Maka dari sini jarak terpendek yang dapat ditempuh adalah melalui I3 ini. Jadi sirkuit Hamilton terpendek adalah I3, malah 32. Selanjutnya Chinese Postman Problem dikemukakan oleh Megan pada 1962. Seorang tukang pos akan mengantar surat ke alamat-alamat sepanjang jalan di suatu daerah. Bagaimana ia merencanakan rute perjalanannya supaya ia melewati setiap jalan tepat sekali dan kembali lagi ke awal keberangkatan. Itu menentukan sirkuit Euler dalam graf. Lintasan yang dilalui tukang pos adalah A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, F, C, E, F, C, E, B, F, A, B, F, A. Ini adalah sirkuit Euler dalam graf. Selanjutnya pewarnaan graf. Sebuah pewarnaan dari graf G adalah sebuah pemetaan warna-warna ke simpul-simpul dari G. Sedemikian hingga simpul relasinya mempunyai warna-warna yang berbeda. Bilangan kromatik dari G adalah jumlah warna minimum yang diperlukan untuk mewarnai graf G. Ini algoritma algoritma Wedge-Powell untuk mencari pewarnaan minimum G. Contoh, graf H. Simpul V1 ini kan bertetangga dengan V4. Maka warnanya tidak boleh sama. V5 mana? V5 bertetanggaan dengan V1 dan V4. Maka warnanya tidak boleh sama dengan V1 dan V4. Maka warnanya berbeda lagi. C. V6 dia bertetangga dengan V1 dan V4. V1 dan V4. Eh, oh ya, di sini penggunaan West Powell ya, di mana diurutkan dulu derajat-derajatnya 5, 4, 4, 4, 3, 3, 3, A, B, C, D, dan B, C, A. Ini jika menggunakan algoritma West Powell. Kalau kita manualnya ya kita harus istilahnya gimana ya? Jika kita V1 warnanya A, V3 ini warnanya tidak boleh A. Dan V4 ini warna misalkan V1A, V3B, maka V4 karena dia bertetangga dengan V1 dan V3, dia tidak boleh warna A dan B. Makanya C. Dan V6 dia bertetangga dengan ketiganya, maka harus warna baru lagi. A, B, C, D. Jika dia tidak bertetangga dengan salah satu eh, simpul, dia boleh menggunakan warna yang sama. Ini juga sama contoh-contohnya. Ya, sekian untuk pembahasan ke-11 ini, materi ke-11. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.